buatlah masalahmu sebagai motivasi hidupmu, seperti itu. Saya itu orangnya seperti itu. Karena sekarang kan nenek sudah meninggal. Acara ini dipersembahkan oleh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dimanapun saja berada, rekan-rekan berbagi Indonesia. Dan pastinya kembali kita di segmen berbagi inspirasi. Dan kali ini luar biasa, di setiap segmen itu dengan orang yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda, dan tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda. Kali ini narasumbernya termasuk spesial karena masih muda, belia, dan punya cita-cita ke depannya. Nah, kita langsung saja. Ada siapa di samping saya? Assalamualaikum. Ya, boleh maskernya dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan Rizka. Iya. Nama panjangnya? Rizka. Rizka. Jadi kalau nama panjangnya Rizka gitu ya. Baik Rizka, kenapa bisa hadir di sini? Karena memang orang-orang yang hadir di dalam berbagi inspirasi ini adalah orang-orang yang bisa kita tiru, kita guru sebagai orang-orang yang memang menginspirasi. Nah, saya ingin tanya dulu nih, karena hari ini temanya adalah tentang Jepang. Saya ingin tes nih, kalau selamat pagi apa kabar, apa bahasa Jepangnya? Kalau selamat pagi, bahasa Jepangnya itu Ohayo gozaimasu. Terus kalau Apa kabar? O genki desu ka? Jawabannya? Hai, genki desu. Oke, coba tanya saya. Ohayo gozaimasu. Hai Genki Des. O genki desu ka? Genki Des. Hai, genki. Ya, Hagenki desu. Jadi itulah sepenggal bahasa Jepang yang coba dipelajari oleh Rizka. Dan sekarang sudah pandai, sudah lihai, dan karena itu akan mengantarkan dia untuk pergi, bukan berwisata ke negeri Sakura, tapi untuk bekerja dan mengejar masa depan. Rizka, nah boleh dong tanya-tanya pribadinya seperti apa? Jadi sebelum belajar dan lulus dan insya Allah akan berangkat sebentar lagi ke Jepang, Rizka, kenapa harus ke Jepang? Kenapa nggak negeri yang lain, misalnya Cina ataukah Thailand atau negeri lainnya? Kenapa harus Jepang? Apakah ada cita-cita? Ya, karena semenjak saya masih SMK, saya kan pernah belajar bahasa Jepang di ekstrakurikuler. Jurusannya apa dulu? Jurusan saya waktu itu pariwisata di SMK Negeri 4 Mataram. Ya, semenjak saat itulah saya bercita-cita ingin ke Jepang gitu, ingin merubah nasib. Setelah saya cari tahu gimana sih, ada ndak gitu kan cewek magang ke Jepang, terus gimana caranya, saya Googling, termasuk lembaganya gitu ya? Lembaganya gitu, gimana sih caranya gitu. Ternyata ada loh di Lombok, tidak perlu keluar kota gitu kan. Nah, setelah itu saya cari tahu lebih dalam, kemudian saya menghubungi pihak dari Balitosa. Ternyata nemunya Balitosa. Iya, ternyata nemunya Balitosa. Banyak sih yang ada di Lombok, tapi saya udah kontak semuanya. Yang ngerespon itu hanya Balitosa gitu. Waktu itu siang kayaknya saya ditelepon sama Sensei Rama, dijelasin gini-gini. Saya ditanya latar belakang, saya jelasin semuanya. Bener nggak kamu tuh mau ke Jepang? Iya Sensei, bener, saya bilang gitu kan. Oh kalau gitu besok pagi langsung aja ke kantor kami, dia bilang gitu. Tapi saya dari gini Sensei, ya nggak apa-apa, nanti kami bantu gitu. Sebentar, Alhamdulillah. ada kata-kata Sensei. Sensei itu apa artinya? Sensei itu artinya guru. Oh gitu, Iya. Sensei. Ya. Jadi itu awalnya interestnya ya. Nah kemudian setelah tertarik, kemudian bergabung berlatih bahasa Jepang. Ada nggak kendala dari keluarga? Kayak nih, ke luar negeri, apalagi ke negeri orang. Ada nggak kendala istilah yang kadang-kadang mempersulit kamu? Ada. Salah satunya adalah bapak saya. Termasuk keluarga. Iya. Kemudian, tapi pertama kan saya mencoba menjelaskan semuanya ke bapak, tapi bapak tetap nggak ngasih gitu kan. Tapi saya diam-diam masuk ke sini gitu. Nantilah gitu kalau saya udah ada hasil baru saya tunjukin ke bapak. Soalnya bapak itu tipe orangnya kalau baru dibilang tuh nggak percaya gitu. Ya harus dibuktikan dulu gitu. Oke, harus dibuktikan dulu karena mungkin dari dulu begitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong biasa nggak dipercaya, jadi harus dibuktikan. Terus akhirnya bapak merestui.
Mungkin terus kenapa? mungkin saat Rizka sudah di hari H, Bapak bakalan ngizinin gitu. Mau nggak mau kan Bapak harus ngizinin gitu. Karena dulu Bapak pernah bilang gini, buktiin aja gitu. Kamu selapuk bemele gitu kan. Kamu semua kamu inginin gitu. Sedangkan keadaan kayak gini. Tapi saya berpikir dalam diri saya gitu kan, saya berpikir gini, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, karena kesuksesan itu bukanlah hanya milik orang-orang kaya saja, tetapi kesuksesan itu adalah milik orang-orang yang mau berjuang. Oke, berarti sebagian di antara keluarga juga mendukung dong ya untuk pergi ke Jepang ini ya. Oke, itu yang menjadi penyemangat hidup ya. Oke. Baik, sekarang ini sudah belajar berapa lama di Balitosa? Kemudian bisa bisa bahasa Jepang? Waktu itu kan saya masuk Balitosa tanggal 24 Januari 2020. Setelah itu saya belajar 1,5 bulan, datang corona, libur, jadinya masuk lagi bulan Agustus, kira-kira bulan Agustus. Kira-kira berapa bulan kalau di akumulasi? 6 bulan ya. 6 bulan. Dari 6 bulan itu sudah bisa berbicara ya, artinya sudah merangkai kata dalam bahasa Jepang ya. Oke, setelah itu tes. Iya, setelah itu kan setelah masuk belajar beberapa bulan di sini, kira-kira 1,5 bulan mungkin ya kalau tidak salah. Terus ada interview di bulan November atau Desember. Interviewnya orang Indonesia atau orang Jepang langsung gitu. Kemarin karena corona kan kita lewat Zoom gitu. Zoom, tapi tetap menggunakan bahasa Jepang. Iya. Iya. Oke. Salah satunya apa ditanya? Apa sih tujuan kamu ke Jepang? Oke, gitu. kamu jawabannya? Tujuan saya ke Jepang itu ingin mencari pengalaman kerja gitu. Gimana sih caranya orang Jepang itu kerja? Karena orang Jepang itu kerjanya itu sangat teliti sekali, hebat sekali gitu. Itu dalam sesi wawancara? Iya, itu sangat dalam sesi wawancara. Berapa kali wawancara? Cuman sekali. Cuman sekali, terus pengumumannya berapa minggu setelah itu? 1 minggu setelah itu. Dan dinyatakan lulus? Iya. Oke. Baik, belajar, kemudian wawancara dan lulus. Nah, kita akan tanya nanti ya, seperti apa, kemudian cita-citanya nanti setelah berangkat ke Jepang, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, dan cita-citanya ke depan. Nah, jangan kemana-mana, tetap dalam program Inspirasi. Hai, minasan, バリトサロンボコーチに何かとか一緒に頑張りましょう。バリトサロンボコーチで日本語のことを一緒に勉強します。それであとはいっぱい友達ここに勉強して、あとはそろそろ日本に一緒に行きましょうか。じゃあこれから一緒に頑張ります。頑張ってください、みんな。Baik sahabat berbagi, kembali di Berbagi Inspirasi untuk teman-teman dan tentunya Anda dimanapun saja berada yang menyaksikan acara ini. Masih bersama Rizka di sini. Rizka, kalau tadi kamu menceritakan dari sejak SMA, kemudian sempat di situ karena jurusan juga ya, dan dari situ tertarik untuk belajar ke Jepang. Nah, selain itu motivasi apa nih? Misalnya dari keluarga kah atau dari keadaan ekonomi kah? Apa yang paling memotivasi kamu selain tadi sekolah jurusan? Yang paling memotivasi saya adalah karena kehidupan. Ya, kehidupan saya itu dari keluarga kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu, saya ingin merubah kehidupan keluarga saya menjadi lebih baik lagi, sehingga saya ingin pergi ke Jepang. Seperti itu. Gitu. Saya dengar memang Rizka dari keluarga yang kurang mampu ya, mohon maaf, dari sekolah pun hingga saat ini belum punya sepeda motor. Benar seperti itu Rizka ya? Dan memang itu yang ingin dirubah ya Rizka ya. Dan sekarang alhamdulillah bersyukur sudah lulus dan berangkat. Kemudian apa yang paling kamu syukuri saat ini? Karena memang ada orang-orang yang berperan di belakang, misalnya dari kursus di Balitosa itu. Jadi selain khusus belajar bahasa Jepang, ada nggak motivasi lain mendukung kamu, mendorong kamu semangat juga dan memang tambah semangat? Salah satu
Ya salah satunya adalah karena dulu kan saya tinggal di nenek. Nah kemudian dari itu saya udah terbiasa nih, terlatih hidup, diajarin hidup mandiri. Setelah itu intinya gini, saya buatlah masalahmu sebagai motivasi hidupmu, seperti itu. Saya itu orangnya seperti itu. Karena sekarang kan nenek sudah meninggal 2 tahun yang lalu, jadinya saya itu gimana? Sedih. Nenek, mohon maaf, nenek meninggal setelah kamu lulus atau sebelum mengikuti kursus? Oh, setelah lulus SMK. Lepas SMK saya tuh nenek meninggal gitu kan. Karena meninggal gitu kayak ngerasanya tuh kayak kehilangan gitu. Waktu itu sempat ada masalah kan. Nah, karena waktu itu sedangkan juga kamu nggak tinggal bersama orang tua ya. Jadi tinggal bersama nenek, kemudian nenek meninggal dan di situ sempat down ya. Iya, sempat down sekali, tapi karena saya ada salah satu surat nenek saya sebelum meninggal, saya dikasih sama nenek. Isinya tentang apa surat nih? Tentang kerinduan nenek saya gitu. Itu karena nenek langsung nulis? nenek langsung yang nulis seperti Boleh lihat. itu. Tulisan nenek bagus juga ya. Nggih. Isinya tentang apa di situ? Intinya dia bilang gini, Rizka saya kangen gitu, baikku aku kangen sama kamu gitu kan. Dulu waktu kamu masih kecil kamu tidak mau pisah sama aku gitu kan, tapi kenapa sekarang setelah besar kamu itu tinggalin saya gitu. Seperti itu. Ya, luar biasa ya, ternyata selain memang basic dari jurusan itu di sekolah ya, jadi banyak hal yang memotivasi Rizka ini. Jadi keluarga, bahkan tadi nenek ya, yang sudah dianggap seperti ayah kandung, ibu kandung dan keluarga, karena memang lama di situ ya Rizka ya. Oke, kemudian ini kan kursusnya tadi kalau nggak salah 6 bulan ya, 6 bulan dari awal berada di sini, kemudian sampai belajar dan lulus. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih pembiayaan di Balitosa ini sendiri? Pembiayaan di Balitosa itu sebenarnya tidak terlalu sulit, diringankan gitu bagi orang yang tidak mampu gitu kan, tidak harus gitu. Yang penting kamu itu mau gitu, intinya mau dulu gitu kan. Percuma nih punya banyak uang kalau nggak ada kemauan. Wah, gitu kan. Ya benar kan ya, dimana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Yakin saja dah, intinya kayak gitu. Yakin saja ya. Kemudian bulatkan tekad untuk jalan gitu. Nah, pembiayaannya pertama kan di Balitosa itu kita daftar dulu, registrasi. Daftar dulu. Ya, bayar 15 juta kan. Nah, setelah itu ikut belajar selama 6 bulan. Nah, kalau udah dinyatakan lulus, barulah dicicil. Kalau sudah dinyatakan lulus, daftar maksudnya? Iya, lulus interview maksudnya. Gitu. Selesai ikut interview kan. Tapi kalau bagi orang yang mampu mungkin bisa langsung dilunasi gitu. Berarti daftar dulu, tapi itu bisa dicicil yang 15 juta ya. Kemudian belajar dulu. 15 jutanya full gitu. Full dulu. Belajar. Ya belajar, yang sisanya yang setelah lulus, nanti sisanya udah bisa. Ya iya. Itu mungkin bisa bahasanya dipotong dari penghasilan nanti setelah ke Jepang ya. Oke. Ini menurut kamu mudah nggak? Mudah. Jadi permudah begitu ya. Oke. Baik, nanti kita akan kembali, masih ada satu segmen kita akan bertanya kepada Rizka karena dia akan berangkat ke Jepang. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya seperti apa kita bertanya di Jepang, kemudian bagaimana memanage keuangannya hingga pulang dan seperti apa motivasinya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Inspirasi. Hai, minasan, Balitosa Lombok Coach ni nanka toka issho ni ganbarimasu. Balitosa Lombok Coach de Nihongo no koto o issho ni benkyou shimasu. それであとはいっぱい友達ここに勉強して、あとはそろそろ日本に一緒に行きましょうか。じゃあこれから一緒に頑張ります。頑張ってください、みんな。 Oke, sahabat Berbagi Inspirasi dimanapun saja berada, tidak terasa. Kita ngobrol lumayan lama, nggak sih ya? Tapi kita sudah mendengarkan tadi cerita dari Rizka, perjalanannya seperti apa, dan kita akan menunggu kabar bahagia dari dia karena beberapa bulan lagi akan berangkat
kabarnya kalau di situ ya. Fotonya aja mantap bingo. Nah, oke, sebelum kita pamit, apa nih harapan? Harapan saya ke depannya, semoga setelah saya di Jepang, saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, walaupun orang tua saya tidak mendukung seperti itu. Membiayai adik-adik saya sekolah juga gitu, karena orang tua saya kan sudah tua gitu. Mendukung mungkin bukan tidak bisa support dalam kemana ya. Oke, terima kasih Rizka sudah berbagi inspirasi dan sudah menginspirasi kita semua. Tapi saya ingin dengar something dari kamu tentang mungkin bahasa Jepang ya. Mungkin ada satu quote dan nanti kita closing sama-sama dengan Jepang. Mungkin ada satu quote bahasa Jepang dong? Dekiru to shinjite imasu. Aku yakin aku pasti bisa. Woi, luar biasa. Coba bisa diulang sekali lagi dengan quote 1, 2, 3. Dekiru to shinjite imasu. Aku yakin aku pasti bisa. Yes. Baik, sekali lagi Rizka, terima kasih banyak sudah berbagi motivasi dan berbagi inspirasi dimanapun saja berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Abdi Ananta pamit dari ruang Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Arigato.